Jangan nangis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta tanaman hias khususnya anggrek. Selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kenangan saya bersama anggrek bulan yang saya pelihara beberapa tahun yang lalu. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana ceritanya, ikutin terus videonya ya. Di video-video terbaru saya tentang anggrek dendrobium, ada beberapa komentar yang menanyakan kemana anggrek bulannya kok nggak pernah dipost lagi. Nah, buat teman-teman yang biasanya nonton dari awal-awal saya buat video tentang anggrek bulan tuh kan hampir setiap bulan saya rutin membuat video tentang anggrek bulan. Ada ratusan pot anggrek bulan di kebun saya, dan sekarang hanya beberapa pohon aja yang sedang bermekaran, yang lainnya tuh belum berbunga dan kebanyakan tuh udah pada nggak ada ya, karena beberapa tahun lalu tuh kan 2020 saya hamil, terus saya keguguran, terus saya hamil lagi, terus saya punya bayi, dan saya nggak punya waktu untuk merawat anggrek bulan yang seperti teman-teman pencinta anggrek tahu sendiri kan, kalau anggrek bulan itu harus betul-betul dirawat, dikasih fungisida, bakterisida, vitamin, pupuk, jangan telat nyiram, jangan kebanyakan nyiram, pokoknya jadi harus di ekstra hati-hati merawatnya tuh, beda sama anggrek yang jenis lainnya gitu. Nah, kalau bisa anggrek bulan itu memang harus disimpan di greenhouse yang tertutup, yang dikasih, pokoknya perawatannya tuh spesial gitu, karena dia kan termasuk anggrek monopodial ya, dia nggak punya batang gitu, jadi akar itu langsung ke daunnya. Pokoknya mah agak sensi untuk pencinta anggrek yang pemula, saya nggak merekomendasikan anggrek bulan karena untuk saya sendiri pun sulit gitu perawatannya gitu. Tapi untuk yang suka tantangan merawat anggrek yang manja seperti anggrek bulan, ya mungkin suatu kepuasan tersendiri kalau bisa membungakan anggrek bulan itu sendiri. Buat teman-teman yang belum tahu bagaimana saya merawat anggrek bulan, bisa nonton di video-video saya sebelumnya tentang anggrek bulan. Tapi saya sendiri yang ternyata nggak punya banyak waktu untuk merawatnya, akhirnya saya tidak bisa menyelamatkan mereka gitu. Ada beberapa yang meskipun katanya anggrek bulan ini manja, tapi ada yang selamat sampai sekarang padahal nggak dirawat sama sekali. Jadi bertahun-tahun ya, mungkin 2-3 tahun ini saya nggak nyentuh anggrek bulan itu sama sekali. Saya hanya simpen di greenhouse yang hanya diatapkan paranet gitu. Dia kehujanan, tanpa dipupuk, vitamin, ternyata ada juga beberapa yang bertahan sampai sekarang berbunga lagi. Cuma ya di tempat saya ini karena greenhouse-nya tuh terbuka, hanya bagian atas saja tertutup, pinggir-pinggirannya terbuka, jadi ada binatang yang masuk. Selain kutu gajah, ada juga burung kutilang yang memang dia tuh kan pemakan buah-buahan, yang knop anggrek bulan yang bulat itu dikira buah kali ya, jadinya tuh selalu gagal sampai mekar karena masih knop itu udah dimakan sama burung. Jadi buat teman-teman yang mau memelihara anggrek bulan, pastikan punya waktu untuk merawatnya, punya tempat untuk menjaganya dari hama, dari pokoknya mah anggrek bulan harus benar-benar dirawat loh ya, karena dari segi harga juga lumayan tinggi ya bagi saya, karena untuk satu pohon anggrek bulan itu harganya udah ratusan ribu kan, apalagi yang jenis-jenis seperti ini anggrek novelty, yang premium novelty, ini saya beli dari Anggrek Eka Karya Jakarta. Nah, di sini tuh untuk harga satuan itu masih sekitar 350 ribuan satu ecerannya, itu satu pohonnya. Kecuali kalau teman-teman belinya langsung 40 pohon ke atas, itu harganya berbeda ya. Nah, ini tuh memang cantik banget ya. Teman-teman bisa lihat sendiri kelopaknya, warnanya. Masya Allah, cantik banget. Siapa sih yang nggak tergoda gitu. Dan ini tuh biasanya ada di bandara, di hotel, di restoran mewah, di rumah sakit. Teman-teman bisa lihat ya, anggrek bulan itu kayak elegan gitu, terus kayak pokoknya mah indah banget gitu kan. Tapi dibalik itu perawatannya pun memang spesial. Untuk sebagian teman-teman yang belum tahu mungkin bertanya-tanya untuk apa saya mengoleksi anggrek bulan sebanyak ini. Ini saya sewakan ke beberapa kantor waktu itu ya, sekitar 2018 sampai 2020-an saya tuh menyewakan ke perkantoran termasuk PT Kaltim Primakol. Waktu itu ada acara ulang tahun, waktu itu juga saya menyewakan di kantor eksternal KPC. Udah gitu di Bank BRI itu saya juga menyewakan yang anggrek ini untuk disimpan di
meja customer service, di meja teller gitu. Untuk di depan di bagian bawah itu saya simpan anthurium, dan di bagian luar saya menyewakan palem. Dan karena menyewakan itu harus selalu ada yang berbunga kan, jadi saya selalu membeli setiap bulannya itu sekitar 50 pot anggrek bulan, mendatangkan dari PT Karya Pulau Jakarta, bisa dari pokoknya anggrek bulan dari yang lain. Kalau misalnya masih kuncup kan belum bisa ya, pokoknya mah orang yang nyewa itu pengennya anggreknya itu mekar, sedangkan namanya tanaman kan nggak selalu ada yang ready stock yang mekar. Ada kalau lagi musim hujan mungkin dia lambat mekarnya di Jawa tuh ya. Nah kalau musim panas dia cepet mekarnya. Jadi intinya saya selalu menyediakan anggrek yang sedang mekar, dan anggrek bulan ini kan memang terkenal dengan tahan ya, kelopaknya tuh bisa 1-3 bulan mekarnya, kecuali disimpan di ruangan ber-AC. Ketika saya sewakan itu kan disimpan di ruangan ber-AC itu bisa tahannya hanya 1 bulan aja. Dan kalau udah rontok-rontok, kelopaknya udah nggak cantik lagi, itu saya tarik kan dan nggak saya sewakan lagi. Sedangkan untuk menunggu berbunga itu paling cepat 6 bulan. Ada yang jenis tertentu yang sampai 1 tahun sekali baru berbunga, dan ketika berbunga lagi itu nggak secantik waktu kita beli dari greenhouse besar ya. Jadinya tuh sebelum bunganya rontok semua ya saya lelang, saya jual murah ke teman-teman pencinta anggrek yang mungkin pengen merawat yang udah berbunga ya, karena kalau merawat dari seedling jenis anggrek bulan ini memang lama sekali ya, bertahun-tahun baru berbunga dan butuh kesabaran yang ekstra. Jadinya saya jual lebih ekonomis harganya, dan hasil penjualannya itu saya belikan anggrek yang baru yang mekar lagi, karena saya juga dari hasil menyewakan ini juga kan saya dapat uang sewanya, dan hasil eksternal tanaman ini bisa saya jual. Anggrek Phalaenopsis ini saya beli April 2018 dan sekarang sudah berbunga lagi. Lihat daunnya berapa lembar, akarnya sehat banget, cantik banget kan bunganya. Sekarang saya mau ngantar pesanan anggrek untuk kantor eksternal KPC dan kantor Bank BRI. 4 cabang: BRI Matulama, BRI depan Town Hall, BRI Teras Matulama seberang, sama BRI yang depan PLN. Oke, on the way. Ini beberapa anggrek bulan ya saya rawat di kebun. Saya simpan di pot tray seperti ini di bawah naungan paranet. Di sini kena matahari pagi, ada sirkulasi udara juga bagus. Ya tantangannya hanya hama aja ya di sini, dan ketika curah hujan yang deras dalam waktu yang lama itu juga rentan bikin anggreknya jadi busuk gitu. Terus karena ini juga kan media tanamnya tuh sphagnum moss, jadi terlalu basah. Jadi selain kutu gajah, curah hujan yang tinggi, dan hama burung itu sih hama untuk si anggrek bulan ini. Dan jamur juga kan, itu kalau habis hujan panas itu timbulnya jamur, memang harus dikasih fungisida untuk mencegahnya. Ini dia beberapa anggrek bulan yang saya tempel di pohon kayu ketapang, pohon ketapang ya. Ini dicampur sama anggrek dendrobium, dan alhamdulillah bisa berbunga lagi. Bahkan di sini tuh nggak ada paranetnya, jadi anggrek bulan itu meskipun terkenal manja, tapi ada beberapa jenis yang memang dia tuh tahan loh meskipun kena cahaya matahari seperti ini, dia mau berbunga gitu. Dan ini adalah salah satu yang selamat dari serangan burung. Di sini kebun saya masih terawat karena waktu itu saya masih punya waktu dan tenaga untuk mengerjakannya, dan sekarang udah berubah, nggak seperti ini lagi. Udah diserang kutu gajah, seperti teman-teman tahu sendiri kutu gajah itu menyerang itu cepat ya, dari pohon yang masih sehat bisa kumbang itu berjalan ke anggrek yang masih sehat dan bisa menyebar gitu, dan akhirnya tuh rusak semua. Di sini teman-teman bisa lihat anggreknya masih terlihat cantik ya, meskipun ini tuh sebenarnya anggrek eksternal tuh masih ada beberapa yang mulus, ada juga yang udah pada rontok. Nah buat teman-teman tuh yang pengen tahu bagaimana kondisi anggrek dan kebun anggrek saya ketika 2-3 tahun udah dirawat sama sekali, seperti ini dia. Di video ini ada teman saya namanya Mbak Ica. Dia masuk ke kebun anggrek saya yang lihat anggrek itu udah nggak ada bunganya sama sekali, dan di sini banyak rumput yang lebih subur dari bunganya. Lihat rumput-rumputnya tuh sampai naik ke atas paranet ini, dan ini benar-benar nggak disentuh sama sekali.
ada beberapa anggrek yang sedang berbunga di sana. Mbak Ica sedang berusaha untuk mengambilnya. Banyak teman-teman atau tetangga yang menyayangkan yang biasanya anggrek di sekitar rumah saya ini bermekaran, pada bagus-bagus, tapi setelah beberapa tahun gak dirawat ternyata hanya rumput seperti ini. Tapi ya mau gimana lagi, yang penting kesehatan saya dan bayi saya. Sekarang anak saya usia 1 tahun lebih, meskipun kebunnya seperti ini, tapi alhamdulillah saya dan anak saya sehat. Buat teman-teman yang biasa nonton video-video saya tentang anggrek, tentang kaladium, mungkin udah nggak asing lagi ya dengan wajah cantik ini. Namanya Mbak Ica atau Mbak Veronica, selalu hadir di video-video saya sebelumnya. Dan ini adalah tetangga saya, tinggal di Tanjung Bara juga, dan sekarang sudah pindah ke Tangerang. Beliau sebelumnya juga buat acara perpisahan. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana video-video saya bersama Mbak Ica saat masih di sini, dan ada beberapa video tentang perpisahan kami di sini, ibu-ibu perumahan. Video loh, rambutku jadi hitam, kayak hitam ya padahal. Aku bagusan rambut hitam apa pirang gak sih Mbak Win? Hitam. Masa? Soalnya mukanya udah bulat, baso. Ini dia Kota Sangatta sore-sore, banyak mobil. ইচ্ছা তোমার জন্যে আমি তোমাকে মিস করব খুব। তোমার সাথে কদিন আমার সাথে দেখা হয়েছে, কিন্তু আমার তোমাকে খুব ভালো লাগে, খুব মিষ্টি তুমি। আর আমার I will translate that everything in English to you, okay? খুব ভালো লাগে তোমার সাথে, তুমি খুব কি বলবো, তুমি খুব এনজয় করো সব কিছু, তুমি খুব এনার্জেটিক, তুমি সবার সাথে খুব ভালোভাবে মেশো। Okay, I will translate this thing for you. Icha, you are really good, you are very beautiful, you are energetic, you meet everyone so nicely. I have just known you for only for a few days, but still I really like your energetic level and the way you talk to other people and the way you are there. Again, I'll speak in Bangla. আমি তোমাকে খুব মিস করব, তুমি এখান থেকে চলে যাবে, কিন্তু তাও আমি চাইবো তুমি লাইফে অনেক কিছু বড় হও, এনজয় করো, নিউ লাইফ, নিউ জায়গা, সব কিছুকে এনজয় করো। When you move from here, I'm very sure that you will become more
you like the place from here, you move around and you enjoy your life, you enjoy your career in a different place, in a different area. All the best to you. Thank you Ibu. Tapi ada enjoy-nya like English Ibu ya? Just enjoy. Aku ngerti sedikit-sedikit. Kayak Indonesia lah, kadang-kadang ada setengah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Seperti kita tahu, insya Allah hari Sabtu yang besok, hari Sabtu besok Mbak Ica akan pindah ke tempat yang baru. Kota. Tentunya banyak kenangan-kenangan manis yang sudah kita lewati bersama di sini. Susah senang mungkin ya sudah kita rasakan bersama. Mungkin nanti biasa sendiri Usia yang saya tidak bisa. Itulah yang berarti. Kalau apa di deg-degan. Saya juga deg-degan. Gimana mau tampil? Untuk lebih berkahnya mungkin kita buka dulu acara kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Ica ini aja lagi posting TikTok. Videonya sendiri kan? Bentar. Apa video ini? Ada tim editor. Itu Bindi juga ya. Nanti ada di YouTube-nya Mbak Ica ya. Aduh nggak bisa ngomong aku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya ibu-ibu. Bukan belum apa-apa Makasih banyak ya udah hadir pada sore hari ini yang dalam acara perpisahan ya. Karena insya Allah nanti hari Sabtu kita sekeluarga bakal berangkat ke Jakarta. Wah, rumah papa udah ngambil. Karena bakal ke kota. Iya, sepertinya bisa sama ibu-ibu semua. Sebenarnya memang mendadak ya. Tapi sebenarnya kabarnya itu sudah tahu dari awal Desember. Terus rencananya tuh mau nunggu si kakaknya pindah dulu, lulusan gitu. Cuma kalau si kakak kan sampai April ya. Nah kalau adiknya itu tuh bisa sampai Juni Juli, jadi kelamaan gitu kalau misalnya nungguin si kakak si adiknya ikut. Jadi rencana tuh tadinya adiknya sama ayahnya aja dulu yang berangkat, saya nunggu si kakaknya sampai April gitu. Cuma dipikir-pikir lagi kalau nanti si adiknya dulu yang pindah ya ngurusin siapa gitu di Jakarta, sedangkan ayahnya pasti ada visit-visit ya. Meskipun ada saudara tapi belum tentu yang langsung gitu kan. Jadi kemarin tuh diusahain ayahnya berangkat ke Jakarta untuk cari sekolah, dan meskipun susah, namanya juga semester kedua ya mau menaikkan ke SMA. Iya pasti saya SMP kan? Iya, jadi sisa 4 bulan lagi tuh sebenarnya nicknya udah dikunci gitu. Iya, udah. Cuma ya itu kemarin minta tolong supaya dibantu gitu dari Lekis Darsa juga kan. Sampai akhirnya dapat, alhamdulillah dapat, terus ya dua-duanya bisa pindah gitu loh. Cuma konsekuensinya jadinya harus secepat mungkin berangkat karena sebenarnya tanggal 2 ini nih udah masuk. Cuma kita minta ini dimundurkan 1 minggu gitu supaya nanti ada untuk pindah-pindah packing dulu gitu kan. Rumah juga belum ada di Jakarta, jadi alhamdulillah sih dari kantor itu ya kita ada ini dikasih jatah gitu untuk di hotel gitu. Jadi nanti Sabtu berangkat, Senin udah masuk ini nih, kita tetap masih tinggal di hotel, jadi rumahnya nyusul gitu. Terus suami juga nanti 1 minggu kemudian masih kesini lagi karena harus head soccer gitu kan. Buka just tip. Suka just tip ya. Itu. Terus memang di sini kan udah 4 tahun ya. 4 tahun lebih itu tuh seneng banget gitu tinggal di sini tuh, banyak kegiatan gitu kan. Ada arisan, terus itu tuh kayak arisan kita kan kayak
justru aja baru di sini gitu ngerasain dulu kayak ada dress code lah, terus tema ini ada, tapi biasanya nggak seheboh di sini. Nanti kita mau gini-gini loh. Makanya Tanjung Priok bilangan aset di Bisa ditampilkan. Apalagi ya sudah itu saya Salah kata maupun perilaku kami yang mungkin kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga. Amin. Semoga bisa ketemu di lain waktu dan lain tempat. Mungkin dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, acara selanjutnya penyerahan surat dari video. jadi kita lihat Bu Bondan. Ya. Bu Wit sudah. Kan Bu Wit cuma ngambil foto. Ini Kira Bu Wit mau. tukang edit. Sekarang jadi editor video. Nggak usah Mbak. Ini untuk dokumentasi. Untuk dokumentasi. Ayo. Ini foto ya. Ya. 1, 2, bilang ya kalau gendut ya. 1, 2, 3. Ya, ya silakan. Ya, sudah kesuami langsung turun. Ya, pindah sini. Pindah ke sini. Ya pindah sini. Pindah. Biar bagus. Aku pakai heels dulu. Bang. Ada bacikan. Rasa kue donat lagi gagal banget. Memang kakinya nggak dapat. Biar saya pijit aja lagi. Iya. Itu ganteng nih. Enggak apa-apa cantik. Ganteng. Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Kita foto sama-sama. Biar bisa bagus. Ica, sini aja kita foto sama. Sini. Ya. Oke. Bilang dong. Ini mau kenalan dulu. Kenalan dulu. Enggak cakep banget ya. Agak sama. Iya kata. Kayak lanjut ya. Ibu Pani dulu lewat sini Bu. Sering lewat samping sini. Iya itu di mana? Opung. Nanti kenalan. Nanti akan ketemu. Nanti Bu Asep penggantinya. Jangan, bisa bubar semua. Bahaya kalau saya gantiin Mbak Ica. Udah sore nanti udah jam 5. Udah jangan ini Ibu silakan makan. Silakan. Makan ya. Kita tadi tinggal lihat Orang dua ini memang. Ayo. Mari Mbak ada yang masakin. Oke. Let's cooking. Let's cooking. Let's eating. Bahasa Inggris puasa. Nasi. Iya, masak sendiri. Jadi tidak meyakinkan. Ica, memang ngomongnya ayo Ica. Ica, ini sapi apa ayam? Ayam, chicken. Bisa ya, chicken. Tempe, mau chicken. Kenapa? Yes. For children. But something is not breakfast.
sebelumnya belum mengenal Mbak Ica, terus Mbak Ica keluarga bergabung di Tanjung Bara dan alhamdulillah memberi warna Tanjung Bara ya, khususnya ya RT 30 dan umumnya ke RW Tanjung Bara. Semoga nanti pindah ke tempat yang lebih baik, juga mendapatkan lingkungan yang mendukung, juga punya ada feel kekeluargaan. Semoga kenangan di sini juga tidak terlupakan ya, dan tetap kita menjalin tali silaturahmi. Siapa tahu besok kita jalan-jalan ke Serpong, langsung dari Sangatta ke Serpong. Naik ke atas, ke ada Eli itu langsung di depan rumah. Ya semoga pokoknya yang terbaik buat Mbak Ica dan keluarga, buat suami Pak Iwan, buat Mas Rafa, Mas Reza, terus mungkin ada hajatan, harapan, semoga insya Allah akan terijabah di tahun ini dan semuanya semoga tetap sehat, tetap apalagi ya, berpikir dulu. Rezekinya berlimpah. Oh ya, amin. Semoga sukses di tempat yang baik. Amin. Itu aja. Apalagi Udah langsung tutup aja. Ditutup. Langsung tutup. Dengan apa? Udah selesai. Langsung aja. Tutup dengan doa kafaratul majid. ya berhubungan dengan ini koordinator sesi daun. Gitu ya. Ya udah kalau gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu aja. Nanti doanya masing-masing di rumah masing-masing. Intinya nggak bisa banget kan? Ya, mari kita bersih-bersih. Mari kita bungkus-bungkus gitu. Maksudnya bersih-bersih. Ini aja donat untuk anak-anak Ica jangan nanti dihabisin lagi. Nggak apa-apa. Sudah donat sudah ada. Sudah disimpankan di Tewan, silakan dibungkus. Nasi kuning. Mungkin kayak aku aja nggak ada. Kita belum mengeluarkan aja. Terima kasih Ibu Tessa. Thank you. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi ya. Jadi aku nanti bisa tonton kenang-kenanganku tuh. Nanti kita tonton vlognya Mbak Win. Ayo kan dilihat ya, di share ya, Ibu, vlognya ya. semuanya ya Allah. Ini background. Ini. Ya Allah, ini kita pernah kan bersih di sini sama Mbak Mega kan? Iya. Kita itu bikin vlog di sini. Suruh itu, Iya, orang di rumah nggak makan, Mbak. Ada kok sudah itu pokoknya dibungkusin ya, tewannya yang banyak. Kurang kah? Sini Pak, ini kuahnya. Iya. Mana dah? Hai Mbak Win, sampai jumpa lagi ya. Jangan nangis ya. Jangan nangis di kamera jelek. Udah ya. Bye bye, sampai jumpa lagi. Ayo makan. Hai. Nanti editnya masukin ke Mbak Win ya. Hai ibu-ibu, sampai jumpa lagi. Kita? Iya, oke. Terima kasih. Hai. Nanti aku kirim makan-makan terakhir kita untuk RT 30 Tanjung Barat. Mau makan bareng. Kita turun. Dia tuh ngapain coba bawa kamu ke sana kemari? Anget kalau di rumah. Kok nggak berubah itu rumah itu? Ya Allah, asabari. Ini soalnya rada. Ayo masuk.
Jadi ini ceritanya tanamannya Mbak Windy gitu loh. Oh, Mbak Win, aku mau nanya, ini nih keladi jenis apa? Kaladium ini. Pinky Boy. Pinky Boy, cantik ya guys, manis. Kalau kalian pengen, ayo sekalian buruan langsung cus ke Instagramnya Mbak Windy Nursery. Oke guys, kalau mau yang gratis seperti ini banyak. Ini tanaman gratis. Mbak Ica lihat itu inget kita gitu ya. Terus nanti kalau ingat bikin lagi. Saya kirim ke sini ya, Bu. Boleh bikin. Sampai sini udah keburu busuk. Iya. Iya. Yang kering-kering aja. Berdiri, ayo Mbak Dewi. Ya Allah, besar sekali itu ya, apa itu kira-kira ya? Mbak Ica ayo. Saya pura-pura Ingat tambahan packing ya. Kalau usah dibuka sudah gitu aja. Ya Allah. Enggak ada yang foto ya. Ini sih foto-foto. Ayo sih. Oh iya. Ini berangkas uang. Ini berangkas Mbak Ica buat naruh emas berlian. Berat sekali guys. Ini sepertinya isinya Sini, batu bara. Bu sini aja. Ayo. Kalau fotoin apa? Foto ini ya. Ini enak banget. Kemarin di HP isinya BSD. Ayo langsung. Ayo. Gagal diet ini kok begini. Seadanya. Yang nggak ada tolong jangan nanya ya. Sewadahnya. Udah mau jam 5, belum kelar-kelar juga, besok pagi udah terbang. Apakah aku punya tenaga sesuper itu? Reisa, bantulah bunda Mang. Kenapa kamu dari tadi cuma main game doang, Mang? Mana ini bunda nyelesaikan ini? Gimana caranya aku nyelesain ini semua, guys? Gimana caranya? Kapan jadi bos? Kalau udah jadi bos itu enggak. Kalau udah jadi bos itu tuh, kalau udah jadi bos itu mungkin nggak akan pernah megang namanya sabuk cuci piring. Baik pencinta tanaman hias khususnya anggrek bulan, itu dia video-video kenangan saya bersama anggrek bulan yang pernah ada di kebun saya, dan bersama Mbak Ica, tetangga saya yang paling cantik, paling ceria, teman baik, pokoknya anaknya seru banget, seru lah pokoknya dia tuh paling beda, sahabat paling asik diajak ngobrol gitu, terus dia juga pinter masak, pinter dandan, pintar segala macam pokoknya mas. Saya merasa kehilangan karena nggak ada lagi tetangga yang seru seperti beliau. Meskipun sekarang sudah tinggal beda kota, tapi komunikasi tetap lancar ya, kita masih bisa di WhatsApp ngobrol gitu, bisa telepon, dan nanti hari lebaran insya Allah saya pulang, mudah-mudahan bisa ketemu ya di Jakarta. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga terhibur meskipun ceritanya agak sedih ya. Pokoknya sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.